ada beberapa sebelum menjelaskan persiapan touring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pencari angin yang kalau pergi dicariin tapi pulang dimarahin. Jadi guys, di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang persiapan touring aku, yaitu touring Borneo 360. Nah, sebelum kita bahas persiapan touring Borneo 360, kalian perlu tahu dulu tuh apa tuh Borneo. Jadi kalian pasti tahu kan Kalimantan itu apa? Nah, Kalimantan tuh bagian dari Indonesia. Nah, Kalimantan itu juga ada di dalam Pulau Borneo. Borneo itu sendiri terdiri dari 3 negara. Pertama Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, perjalanan kita kali ini tujuannya adalah untuk mengeksplor Pulau Borneo tadi secara 360 derajat. Artinya mengelilingi Pulau Borneo. Jadi, dengan perjalanan 7.000 km dan 3 negara ini butuh persiapan yang mapan. Baik dari fisik, waktu, budgeting, dan juga administrasi. Harusnya touring Borneo ini terlaksana tahun lalu. Tapi karena kita masih kekurangan informasi dan juga aku masih belum ada teman yang paham kondisi jalan di sana tuh, makanya baru inilah terrealisasi. Terakhir aku memulai perencanaan perjalanan ini mulai akhir Juli kemarin karena ketemu sama Om Alfian yang punya ini Badak Hitam. Jadi aku cerita sama dia bahwa aku ada rencana buat touring ASEAN, tapi dia merekomendasikan aku untuk coba dulu, jangan ke ASEAN, tapi coba dulu Borneo. Nanti kau bakal belajar di sana katanya bagaimana touring ke luar negeri dan bagaimana administrasinya, belajar keluar masuk border. Baru nanti setelah itu dapat pengalamannya, barulah berangkat ke ASEAN. Biar nanti di ASEAN tidak meraba-raba, begitu katanya. Sebelum menjelaskan persiapan touring, aku mau ngasih tahu dulu nih. Kalau setiap persiapan yang dilakukan itu berdasarkan yang pertama adalah di mana kita bakal riding, dan yang kedua adalah berapa lama durasinya kita riding ini, dan ketiga gimana kondisi jalannya, dan yang keempat mau tidur di mana. Begitu kita tahu jawabannya, kita bakal tahu apa aja yang perlu dipersiapkan dan apa aja yang perlu dibawa. Oke, yang pertama guys, itu adalah fisik yang prima. Nggak ada gunanya motor kalian yang ratusan juta, bahkan riding gear yang puluhan juta, sampai ini apa namanya soft luggage puluhan juta, kalau kalian sakit guys. Nggak ada gunanya itu semua, itu bullshit ya. Jadi pastikan sebelum berangkat fisik harus prima. Oke, yang kedua adalah kelayakan kendaraan. Maksudnya kelayakan di sini adalah ini motor nih jangan dipakai aja tapi diservis. Yang pertama tuh sebelum kita berangkat, kalau jalan jauh tuh ganti oli dah. Ganti oli udah paling benar tuh. Dan yang kedua adalah filternya juga diganti, jangan dibiarin tuh sampai puluhan ribu kilometer, nanti malah mampet tuh. Yang ketiga adalah busi. Terakhir aku kemarin servis, aku tanya ininya apa namanya itu guys, mekaniknya. Aku tanya perlu ganti nggak, masih bagus kok katanya, makanya aku ganti. Tapi aku selalu bawa cadangan. Nah, yang selanjutnya adalah kampas rem. Kampas rem ini harus dipastikan benar-benar prima. Selain kampas rem juga selang rem nih harus dibenerin, apalagi kalau kita doyan jalan jauh kan, itu dia butuh performa yang lebih. Habis itu bearing, pastikan bearing pada saat servis tuh masih oke. Dicek bearing depan, bearing belakang, bearing swing arm, cek lah itu udah semua tuh. Terus apalagi rantai, kemarin aku udah cek masih layak pakai geng. Ini rantainya masih rantai standar, belum ada ku ganti-ganti. Jadi mostly spare part yang ada di motor ini masih standar geng. Yang nggak standar tuh sama sekali hanya bagian stangnya aja, sisanya standar boy. Nah, yang terakhir adalah pastikan
baut-baut di bodi ini udah kenceng. Biar nanti masa tiba-tiba touring di Kalimantan ya kan bodi copot. Nah, kan nggak lucu ya kan. Oke, lanjut kita ke bagian yang paling excited guys. Barang bawaan. Oke guys, bagian sandang yang pertama itu adalah riding gear. Riding gear ini adalah pakaian yang kita pakai sehari-hari selama riding. Yang pertama adalah dari paling atas, helm. Ya kan, aku pakai Arai Tour Cross 3 dilengkapi dengan intercom. Kenapa aku harus pakai intercom? Karena aku orangnya mudah ngantuk dan doyan dengar musik. Dan untuk helm, satu yang harus kalian pastikan busa bagian pipi ini melekat langsung ke pipi. Kalau tidak, apa namanya? Apa istilahnya ya, lupa ya. Apa? Kalau nggak, distribusi beban helm ini akan berada di belakang kepala kalian, yang mana nanti kalau ridingnya lama itu leher bagian belakang itu bisa sakit. Yang kedua, aku pakai untuk baju, aku kadang pakai jersey kalau lagi memang panas-panasnya, tapi dipastikan aku tetap bagian dalamnya aku tetap pakai base layer, geng. Base layer ini sunnah ya hukumnya ya. Cuman kalau untuk pengen kenyamanan, base layer is a must sih, bukan pilihan lagi. Ini fungsinya perantara kulit kalian dengan pakaian kalian langsung. Jadi karena dia ada perantaranya, udara itu tetap masuk ke kulit dan tidak langsung menyentuh bagian pakaian luarnya. Jadi lebih nyaman guys. Oke, yang kedua, jaket Dakar dari Climb. Aku pakai ini sih selalu. Ini jaket dual spot yang bisa tangannya dipuntungin pakai resleting gini, ya kan? Nanti kalau panas aku buka, kalau nggak panas aku pakai, gitu. Kadang aku juga nggak pakai ini, karena lebih enak pakai jersey. Yang ketiga, sarung tangan. Sarung tangan aku biasanya bawa 2 pasang, karena kalau misalnya hujan begitu kan basah. Kalau udah basah kan udah enak lagi kan dipakai kan. Yang ketiga adalah celana riding. Aku pun pakai Climb Dakar juga, celana ridingku. Nah nih, ini ada ventilasi besar di bagian sini. Jadi kalau panas tinggal buka aja, kalau dingin tinggal tutup, ya kan. Nah, sisanya kaos kaki juga aku bawa 2 biasanya. Kalau basah aku ganti yang satunya. Dan yang terakhir adalah ini, tak lain dan tak bukan adalah, berhubung ini Kalimantan ya kan, cuacanya random katanya, jadi kita harus bawa mantel hujan. Mantel hujan ini aku pakai merek yang biasa-biasa aja geng, karena kalau beli yang Gore-Tex harganya agak mahal, jadi aku pakai yang biasa-biasa aja. Nah, selanjutnya adalah pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari, pakaian dalam, sarung, aku simpan di sini nih, di duffel bag yang 8 liter yang posisinya di atas. Nih kita buka ya, isinya apa aja. Ini 8 liter, cuman nih isinya lumayan banyak, ya kan. Yang pertama, alat mandi. Sama di sini aku nyimpan handuk juga nih. Nah, handuknya pun aku handuk ultralight. Kebayang nih handuk sekecil ini geng, nah, nih ya. Kalian tengok nih, kecil minta ampun. Oke. Sisanya ya alat mandi lah ya kan. Sabun, pasta gigi, sikat gigi, sama deodoran. Sama aku bawa satu lagi nih alat kebersihan, yaitu adalah sabun cuci baju, geng. Sama jangan lupa pula berus bajunya ya kan. Mungkin nggak diberus ya kan. Terus obat-obatan aku juga simpan di sini. Itu satu. Yang kedua, banyaknya ini. Jersey aku pun ku simpan sini. Jersey tactical jersey. Ini untuk jaket parka yang dia tipis untuk UV aja, untuk kalau ke panas kan jalan-jalan di kota
Kalau panas pakai ini aja, ngapain pakai riding gear, ya kan? Terus sisanya Dakar jersey dari Klaim juga. Ini barangnya solid banget guys. Ini dia mesh, tapi aku yakin ini Kevlar sih. Bahannya kaku. Dan di bagian sisi lengannya ini dia ada busa pet tebal gitu. Jadi kalau misalnya kita jatuh nggak terlalu sakit lah guys ya. Sisanya, nah pakaian hari-hariku di sini semua nih. Di dalam ini ada 2 pasang baju dan celana, 4 celana dalam, ya kan? Apalagi 1 base layer, apalagi nggak mungkin aku tunjukkan semua nih, banyak nih. Jadi inilah pakaianku selama harian touring 30 hari, geng. Nggak kurang dan nggak lebih, dan nggak perlu juga bawa banyak-banyak. Kenapa aku berani bawa begini? Karena aku emang udah buktikan segini aja cukup nih buat touring. Mau kemana aja pun, mau kalian mau ke Alaska sekalipun, sama prinsipnya. Sekali kita bisa touring seminggu dengan pakaian segini, mau touring setahun, mau touring 10 tahun, sama prinsipnya, geng. Oke, itu di duffel bag aku yang atas. Nah, selanjutnya ada bagian papannya, itu tempat tinggal, bukan rumah ya. Maksud aku tuh tenda, tempat kita tidur selain di hotel. Memang aku prefer lebih tidur di hotel karena kan ridingnya nanti bakal 400 km per hari guys. Yang itu makan banyak tenaga. Jadi kalau aku camping lagi, malah besok paginya aku bakal bangun telat dan ribet ngelipat tenda. Nah, di duffel bag yang kiri kanan ini dua-duanya ini bagian papan guys, tempat tinggal. Yang kanan adalah isinya tenda. Tenda dari Nature Hike untuk 2 orang. Ya kan? Nih, kasih keluarin nih. Setuju kayaknya. Duffel bag ini ukurannya 12 liter. Ini tendaku nih. Tenda 2 orang sudah termasuk tenda, footprint, ya kan? Habis itu apalagi banyak ini isinya nih. Habis itu fly sheet, habis itu aluminium foil. Untuk bagian kiri juga itu tempat tinggal. Cuman tempat tinggal pendukungku biasanya. Ini adalah tempat aku beristirahat. Aku biasanya kalau istirahat di siang-siang pakai hemok biasanya karena dia gampang lepas pasang. Sisanya ada sleeping bag juga guys dari Nature Hike. Oh ya, itu tadi apanya? Itu tadi apa itu ya namanya ya, lupa pula aku. Itu tadi hemoknya itu merek Nature Hike juga. Begitu juga yang ini nih. Sleeping bagnya ukuran 180 cm. Nature Hike juga untuk suhu 15 derajat paling. Iyalah 15 derajat cukup lah karena kita kan bukan mau mendaki gunung ya kan guys ya. Nah itu untuk bagian papan. Jadi bagasi aku ini isi utamanya itu hanya bagian sandang dan papan saja. Sisanya hanya pendukung kayak ini botol minum ya untuk nyimpan jus jeruk kalau lagi jalan atau es kelapa ya kan. Nah, selanjutnya bagian elektronik guys. Nah, elektronik ini juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu adalah komunikasi, navigasi, dokumentasi, dan charger. Oke guys, untuk alat elektronik aku selalu menyimpannya itu di bagian depan, yaitu di tank bag. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi ya tak lain dan tak bukan yaitu HP, handphone, ya kan. Nah, untuk handphone aku selalu menempatkannya di kantong kiri celana ataupun di sini guys. Sini nih, kalau kalian bisa lihat nih. Ini adalah mole namanya. Mole itu tempat kita menempatkan karabiner ataupun velcro kayak ini nih. Ini velcro, ya kan? HP aku nih, aku pasangin velcro juga nih kalau bisa kalian lihat nih. Supaya kadang kita pengen cepat nih dapat gambar, dapat momen ya kan. Tiba-tiba ada lubang di depan, ya kan? Nah, sementara kita harus cepat memasukkan HP ini ke kantong dan itu ribet. Jadi daripada masukin ke kantong mending tempelin sini dulu, geng. Nempel dia, ya kan? Itulah enaknya pakai velcro. Ini tips buat kalian nih. Ya kan? Aku biasanya menempatkannya kalau udah ngebet nih,
sep, langsung nempel dia, ya kan? Yang kedua adalah navigasi. Aku navigasinya bukan pakai handphone yang pertama, tapi pakai tablet. Tablet, kenapa tablet? Supaya dia lebih besar dan bisa ngelihat jarak lebih jauh. Juga bisa nonton Netflix pada saat kita camping, geng. Ya kan? Tuh. Oh ya, tablet ini namanya tablet Samsung Tab Active 3. Yang mana tabletnya memang didesain untuk penggunaan outdoor. Dengan standar militer, dia tahan air, tahan banting, tahan polusi, ya kan? Dan juga anti riba. Yang ketiga, kita masuk ke bagian dokumentasi. Nah, dokumentasi aku ada pakai GoPro, ya kan? GoPro-nya di sana tuh. Udahlah, nggak perlu aku tunjukkan GoPro, ya kan? Biasanya aku ngeletak GoPro itu di bagian sini, di bagian paling bawah. Nih, ya ada beberapa lapis di atasnya. GoPro di sini, baterai, ya kan? Habis itu drone juga di sini aku lihat, aku buat nih drone, ya kan? Remote-nya juga di sini. Nah, jadi semuanya nyatu di sini semua. Jadi kita kalau misalnya mau ngambil dokumentasi ya langsung berurusan dengan tank bag aja, nggak ada bagasi-bagasi di belakang lagi yang kita ambil gitu. Nah, untuk charger, selanjutnya charger, ya kan? Aku simpan di sini nih. Lihat tak? Aduh. Chargernya aku, ini penting nih kalau kalian punya device yang beragam port chargerannya. Kadang pakai iPhone, kadang pakai, macam ini kan aku iPhone nih, ya kan? Terus aku punya device drone. Drone kan pakai USB-C kan, ya kan? Nah, makanya aku pakai yang 3, geng. Nah, nih. Colokannya USB-nya 1, tapi bisa 3 jenis colokan. Nah, yang untuk USB yang lama ini aku pakai untuk ngecas headlight. Aku biasanya bawa kabel 3. Terus jangan lupa juga nih pala charger bawa, ya kan? Tuh. Habis itu aku ngeletak intercom juga di sini nih. Nah, ini intercom. Aku letak di sini. Tuh. Itu untuk elektronik, geng. Oke, nah selanjutnya itu toolkit. Nah, untuk toolkit nih aku menempatkannya di tempat rahasia, geng. Yaitu di sini. Nampak kalian tuh? Yang hitam tuh nggak nampak ya? Nah, udahlah ya. Nah, di dalam yang hitam ini nih, yang setting manual yang merah. Nah, tuh ada tas kan ini. Nah, di sinilah aku menyimpan para toolkit aku nih, beserta ban cadangan dan juga gembok motor. Nah, kenapa aku tempatin di sini supaya ini kan berat nih, ini sampai 3 kilo, geng. Gembok itu aja hampir 1 kilo, ya kan? Kenapa aku tempatin di sini supaya center of gravity-nya lebih rendah. Nah, yang ketiga adalah perencanaan rute dan budgeting. Nah, untuk touring Borneo ini yang seperti aku bilang tadi itu totalnya 7.000 km, guys. Itu start mulai dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terus ke barat menuju Palangkaraya, tembus Sampit, tembus Pangkalan Bun, Sandai, tembus lagi ke Pontianak. Tapi nanti dari Pontianak aku bakal ke arah timur, ke arah Sintang. Habis itu lagi balik lagi ke arah barat untuk menuju Singkawang. Dan menuju timur lagi tembus ke Sarawak, Malaysia. Kuching. Setelah itu ke timur lagi ke arah Sibu. Ke timur lagi ke arah Bintulu. Dan kemudian ke timur lagi tembus ke negara ketiga, Brunei Darussalam. Setelah itu ke arah utara menuju Sabah. Habis itu ke arah utaranya lagi menuju tip of Borneo. Itu adalah ujungnya dari Pulau Borneo itu sendiri. Habis itu ke arah selatan menuju Gunung Kinabalu. Dan ke arah timur menuju Sandakan. Dan terakhir menuju Tawau. Ke arah barat menuju Tawau. Ini adalah perbatasan Malaysia dan Indonesia yang terakhir kalinya. Habis itu nyebrang dari Tawau ke ini apa namanya, Pelabuhan Sungai Ular. Dari Pelabuhan Sungai Ular, dari Pelabuhan Sungai Ular turun ke selatan menuju Tanjung Selor, Tanjung Batu, tembus Sangatta, habis itu
Balikpapan, habis itu ke arah selatan lagi, kembali ke Banjarmasin. Itu totalnya 7.000 km guys. Nah, untuk budgeting aku tuh sekitar untuk biaya BBM aja ya. BBM itu 3.700.000-an. BBM doang guys. Ngeri nggak itu guys. Nah, untuk biaya makannya. Biaya makan aku nggak sapu rata karena di beberapa tempat ada tempat makan-makan yang enak, jadi aku lebihkan budgetnya gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Penginapan yang paling banyak makan biaya, ya kan? Itu sampai 6.500.000-an. Ini nanti aku bakal belajar bagaimana cara menurunkan budgetnya ini. Yang mana aku nanti bakal coba untuk camping-camping di depan rumah warga, ya kan? Oke, total dari budget ini, budget perjalanan lah ya. Ini kita totalin jadi ngapa jadi 800? Salah. Nah, di sini juga ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu apa? Tergantung keterangan yang ada di sebelahnya. Contoh ini penyeberangan Surabaya plus contoh ini penyeberangan Surabaya sampai Banjarmasin kelas 1 itu bersama motor sekitar 1.381.000. Itu biaya lain-lainnya. Contoh ini tiket masuk, ya kan ini 100.000. Contoh ini SIM card lokal plus biaya border 400.000. Jadi ini kalian tentukan berdasarkan kalkulasi kalian masing-masing. Nah, dari mana datangnya biaya BBM ini? Itu sebelum kita bisa menghitung biaya BBM, kita harus tahu dulu kemampuan motor kita itu seperti apa. Motor kalian itu seperti apa? Contoh motorku tuh, benar motor aku itu bisa dapat 33 km per liter. Tapi aku kasih toleransi sampai 29 km per liter. Ya kan, kadang kan kita ngegasnya mau ini nih, mau ngebut-ngebut, ya kan, yang mana itu mengkonsumsi bahan bakar yang lebih banyak. Makanya aku toleransi sekitar 10%, jadi 29 km per liter. Dengan harga BBM yang di Kalimantan itu 14.850. Aku pakai Pertamax. Tapi katanya di Malaysia itu lebih murah, 7 ribuan. Jadi nggak apa-apa, aku sapu rata aja. Jadi dapatlah totalnya 3.669.000, ya kan? Jarak tempuh ini bisa kalian lihat melalui Google Map, guys. Contoh, aku ngambil ya rute Sampit Pangkalan Bun, ya kan? Nah, ini link rutenya udah aku buat nih. Tinggal aku klik, langsung muncul rute pada hari itu, gitu. Jadi startnya dari Andara Hotel, tembus Taman Kota Sampit, wisata ikon Jelawat, sampai akhirnya tembus Almas Guest House. Nah, ini rute untuk hari itu tuh, gitu guys. Nah, kan kita udah bisa dapat nih total kilometernya 247. Ya, tinggal masukkan aja. Nah ini ya 247, ya kan? Waktu jarak tempuh 5,5 jam. BBM habisnya berapa? 8,5 liter. Oh ya, aku dapat format ini dari Om apa lupa. Dia pakai Nmax atau Xmax gitu. Andi kalau nggak salah namanya. Aku lihat YouTube-nya, habis itu aku sesuaikan dengan kebutuhan aku. Kalau kalian mau ini nanti formatnya, nanti aku bisa kasih link downloadnya di kolom deskripsi guys. Oke? Dan yang terakhir ada keamanan. Untuk keamanan aku persiapkan dua aspek. Yang pertama keamanan diri dan keamanan motor. Untuk keamanan diri aku sudah persiapkan asuransi. Ya asuransi BPJS dengan asuransi swasta. Ya aku bawa lah dua-duanya itu, ya kan? Terus aku persiapkan di HP ku nih kontak-kontak emergency, ya kan, dengan settingan SOS-nya juga. Biasanya fitur-fitur HP itu ada settingan SOS-nya. Kalau misalnya kalian mau pergi perjalanan jauh ataupun touring kemanapun, selalu persiapkan itu. Tips dari aku, jangan pernah kunci HP kalian, karena kalau nanti kenapa-napa orang bisa dapat data kalian, itu bisa ngontak dengan mudah begitu. Bawa P3K, ya kan, kayak kemarin aku bawa P3K. Terus ada temen aku yang dari Bandung kecelakaan tiba-tiba, terakhir berguna banget tuh P3K. Kalau enggak, dia riding ke klinik dengan tangan kulitnya sobek kalau nggak pakai
dengan tangan kulitnya sobek. Nah, tuh. Aspek yang kedua itu adalah keamanan motor. Aku selalu bawa gembok, ya kan? Gembok motor, gemboknya side bag ini, gemboknya contoh gembok side bag tuh pakai sling gini deh, geng. Ini gemboknya nih, ya kan? Nanti dikalungin gitu dia side bag ini ke rangka motornya. Terus aku ada satu lagi gembok untuk motor, ya kan? Yang mana itu aku simpan di bawah mesin. Itu gembok yang ada alarmnya. Jadi kalau misalnya motor digoyangin, alarmnya langsung nyala, geng. Kadang kan kita nyari makan, masuk Indomaret, ya kan? Malas bawa helm. Aku biasanya ini kabel lock juga nih. Aku punya 2 kabel lock, satu yang biru tadi, yang di sini kuat, ya kan? Satu lagi kabel lock yang ini langsung aku sambungin ke bawah rangka, guys. Nggak ada cerita maling itu bisa ngambil dengan membuka bautnya ini, gitu. Jadi, nah itu tadi beberapa poin persiapan yang sudah aku persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi nanti start touringnya itu mulai tanggal 17-an pagi kemungkinan, karena aku kan nyebrang lagi itu tanggal 16 dari Surabaya ke Banjarmasin. Itu kapalnya sekitar 20 jaman, guys. Jadi besok subuhnya aku bakal nyampe di Banjarmasin, jadi langsung start besok paginya. Oke? Tolong doakan. Yang paling penting kalian doakan tuh cuacanya mendukung, guys. Itu aja. Yang lainnya sudah aku doakan sendiri. Oke, thank you. Jangan lupa ikuti perjalanan aku selama di Borneo ini. Mungkin nanti aku nggak bisa upload video langsung lah di jalan, karena kan wah itu 400 km ridingnya, mending daripada ngedit mending aku istirahat. Jadi nanti video perjalanan YouTube-nya bakal aku upload setelah touringnya selesai. Kalian bisa ngikutinnya melalui story aja nantinya palingan. Oke, jangan lupa juga kalian follow Instagram Gas Cari Angin, beserta kalian subscribe nih channel ini. Gas Cari Angin. Sampai masuk angin, oke? See you next time.